Kenapa gereja Katolik begitu tegas menolak ajaran dari beberapa pendeta Kristen zaman sekarang? Padahal, mereka semua mengaku percaya pada Yesus Kristus. Mereka memakai Alkitab. Mereka juga mengajar tentang kasih dan pengampunan. Tapi tetap saja, gereja Katolik seringkali menegaskan bahwa ajaran-ajaran tersebut menyesatkan atau tidak sesuai dengan iman yang benar. Apakah ini karena gereja Katolik sombong? Atau ada alasan teologis yang lebih dalam? Hari ini, kita akan mengupas secara tuntas kenapa gereja Katolik menolak ajaran dari beberapa pendeta Kristen. Dan jawaban ini mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap iman. Bagian 1. Yesus mendirikan gereja, bukan ribuan denominasi. Yesus tidak datang ke dunia untuk membangun banyak gereja. Dia hanya mendirikan satu gereja. Dalam Injil Matius, Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Bukan gereja-gereja, bukan aliran, bukan interpretasi bebas. Dari sinilah, gereja Katolik percaya bahwa hanya ada satu gereja sejati yang bersumber langsung dari Kristus dan diteruskan lewat para rasul, dengan Petrus sebagai pemimpin pertama. Pendeta-pendeta Kristen Protestan zaman sekarang tidak berasal dari garis kerasulan. Mereka tidak ditahbiskan secara sakramental, dan gereja mereka tidak memiliki suksesi apostolik. Inilah alasan pertama. Gereja Katolik menolak otoritas mereka karena mereka tidak memiliki legitimasi kerasulan. Bagian 2. Ajaran yang tidak konsisten dengan tradisi suci. Gereja Katolik percaya bahwa kebenaran tidak hanya berasal dari kitab suci, tapi juga dari tradisi suci dan magisterium, yaitu otoritas mengajar resmi gereja. Sementara banyak pendeta Kristen modern hanya berpegang pada prinsip sola scriptura, hanya Alkitab saja sebagai sumber kebenaran. Akibatnya, tiap pendeta bisa menafsirkan Alkitab sesuai pemahaman pribadi. Ada yang berkata bahwa iman saja cukup tanpa perbuatan. Ada yang berkata bahwa semua orang akan diselamatkan. Bahkan ada yang berkata bahwa neraka tidak nyata. Gereja Katolik menolak semua ini, karena sejak abad pertama, para rasul mewariskan ajaran secara tertulis dan lisan. Itulah yang dijaga oleh gereja selama 2000 tahun. Jadi, ketika ada pendeta Kristen modern yang mengajarkan sesuatu di luar tradisi suci, maka gereja Katolik akan dengan tegas mengatakan, ini bukan ajaran Kristus. Bagian 3. Doktrin-doktrin yang dianggap berbahaya. Beberapa ajaran dari pendeta Kristen modern dianggap oleh gereja Katolik sebagai berbahaya. Kenapa? Karena dapat menyesatkan jiwa-jiwa, bahkan menghancurkan moral umat. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, ajaran tentang sekali selamat, tetap selamat. Pendeta tertentu mengajarkan bahwa setelah menerima Yesus, apapun yang kamu lakukan, kamu tetap masuk surga. Tapi Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kedua, ajaran semua agama benar. Beberapa pendeta populer mengajarkan bahwa semua jalan menuju Tuhan adalah sah. Tapi Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Yang ketiga, ajaran kemakmuran. Banyak pengkhotbah zaman sekarang mengatakan bahwa iman akan membuat kamu kaya, bahwa Tuhan pasti memberkati secara materi. Tapi salib Kristus justru mengajarkan penyangkalan diri, penderitaan dan pengorbanan. Semua ajaran ini oleh gereja Katolik dianggap menyimpang karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang sejati. Bagian 4. Siapa yang berhak mengajar? Setiap orang bisa membaca Alkitab, tapi tidak semua orang diutus untuk mengajar. Dalam gereja Katolik, hanya mereka yang ditahbiskan, imam dan uskup, yang memiliki otoritas mengajar secara resmi. Karena mereka berada dalam garis suksesi apostolik, pendeta Kristen Protestan tidak memiliki garis itu. Mereka bisa mulai gereja sendiri, bisa mengklaim otoritas sendiri. Tapi dalam kacamata gereja Katolik, mereka tidak memiliki mandat apostolik. Inilah sebabnya, meskipun beberapa dari mereka tampak tulus dan cerdas, gereja tetap menolak ajaran mereka, karena kebenaran bukan soal niat baik, tapi soal otoritas yang sah dan kesetiaan pada ajaran Kristus yang murni. Bagian 5. Membedakan kasih dan toleransi. Gereja Katolik tidak membenci pendeta Kristen. Kita diajarkan untuk mencintai semua orang. Tapi kasih sejati tidak berarti menyetujui semua hal. Toleransi bukan berarti diam saat kebenaran disimpangkan. Bukan berarti membiarkan ajaran sesat berkembang dan jiwa-jiwa tersesat. Gereja Katolik menolak ajaran mereka karena kasih, bukan karena kesombongan.
Karena jika kita diam saat kebenaran diputarbalikan, kita sedang membiarkan domba-domba jatuh ke jurang. Penutup. Satu Tuhan, satu gereja, satu iman. Yesus hanya mendirikan satu gereja, dan gereja Katolik percaya inilah gereja itu, dengan seluruh ajarannya, dengan seluruh sakramennya, dengan seluruh otoritasnya yang berasal dari Kristus sendiri. Bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita lebih suci, tapi karena kita menerima iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan karena itu, Gereja Katolik akan terus menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil, bukan untuk menciptakan perpecahan, tapi justru untuk menjaga kesatuan iman yang sejati. Jika kamu ingin mengenal iman Katolik lebih dalam, klik subscribe sekarang juga, karena kebenaran akan membebaskanmu, dan kebenaran itu hidup dalam gereja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.